menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran doktrin, teori, atau ilmu tentang cita-cita ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran bahwa bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum. Maka dari itu Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ini memiliki sifat objektif dan subjektif. Maksud sifat subjektif di sini adalah Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan bersifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena itu, memiliki nilai objektif, universal, dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Nah, selanjutnya ada membangun masyarakat dalam perspektif pluralisme dan multikulturalisme yang akan dijelaskan oleh Ardi. Menurut asal katanya, pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism. Apabila menunjuk dari Wikipedia bahasa Inggris, maka definisi pluralism adalah in the social science, pluralism is a framework of interaction in which group shows sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation. Atau dalam bahasa Indonesia, suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi, pembaruan atau pembiasaan. Next. Selanjutnya, konsep multikulturalisme. Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dan konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada. Masyarakat Indonesia yang plural dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sementara perbedaan yang bersifat vertikal yaitu menyangkut perbedaan pada lapisan atas dan bawah yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian sikap-sikap positif untuk menjaga pluralisme di kalangan masyarakat. Ada banyak contoh sikap positif yang bisa diterapkan untuk menjaga pluralisme di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah toleransi. Adanya sikap toleransi akan membuat kehidupan sosial semakin nyaman, tentram, dan aman.
Selain toleransi, masih ada beberapa contoh penerapan sikap pluralisme, yaitu yang pertama, menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Sikap saling menghormati sangat penting diterapkan jika menumbuhkan dan membiasakan diri untuk bersikap hormat kepada orang lain tanpa melihat agama, budaya, ataupun rasnya, kondisi masyarakat akan tentram dan hidup rukun. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Hal ini bisa diartikan jika tiap individu hendaknya bersikap terbuka atau menerima perbedaan yang ada dan tidak menutup diri. Dengan memiliki sikap terbuka, individu atau masyarakat akan lebih mudah bertoleransi dan menghormati orang lain. Yang ketiga, saling membantu. Sikap saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan yang ada juga hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membantu orang lain yang merasa kesulitan membawa barang atau membantu orang lain yang tertimpa bencana alam. Yang terakhir, tidak mengejek keyakinan agama, ras, ataupun budaya lain sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan. Sudah seharusnya kita tidak mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan agama, ras, dan budaya. Sebaliknya, kita harus bertoleransi dan saling menghormati. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang ingin bertanya boleh acungkan tangannya, raise hand. Boleh, Pina? Izin bertanya terkait sebuah landasan Pancasila. Nah, bagaimana cara Pancasila dapat menjadi sebuah landasan bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Itu. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya boleh ditampung dulu ya. Nah, mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Daniel silahkan. Izin bertanya, kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Kenapa tidak gagasan yang lain saja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Boleh untuk pertanyaannya, Pina dan Daniel boleh diketik di pesan sini ya. Di pesan Jimit. Oke. Selanjutnya boleh Ahmad Hilman. Ingin bertanya, di Indonesia kan banyak ya pejabat-pejabat gitu yang korupsi gitu ya. Ya, Kalau betul. minta tanggapan aja dari kelompok kalian tuh gimana cara termudahnya untuk menyadarkan penegak hukum atau pejabat-pejabat negara gitu. Gimana caranya untuk nyadarin gitu, cara termudahnya gitu. Bagaimana cara menyadarkan pejabat itu? Ya. Nah, benar termudahnya gitu. Kan ada hubungannya juga. Ya, dengan cara termudah ya. Oke, boleh ini ya, diketik di pesan ya. Nanti kita kumpulin dulu, lalu 5 menit mungkin ya. 5 menit kita akan tampung dulu jawabannya, lalu kita akan jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Boleh? 3 dulu aja, Mas. 3 dulu aja ya. Oke, teman-teman, boleh ditunggu ya. Kita akan berdiskusi dahulu dengan anggota kelompok lain. Gak usah diskusi, Mas. Langsung aja berikan pandangannya setiap orang. Setiap orang dalam kelompok memberikan pandangannya ya. Jadi nanti waktu lagi, Mas. Silakan langsung dijawab setiap orang dalam kelompok. Oke, baik Pak. Mungkin untuk saya akan menjawab pertanyaan dari
Daniel, mengapa Pancasila cocok dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Kenapa tidak gagasan lain saja? Apakah itu pertanyaannya benar, Daniel? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin menurut saya ideologi Pancasila itu sudah dianggap paling sesuai dan tepat untuk bangsa Indonesia karena ideologi ini menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama, dan baik masyarakat serta pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi untuk pertanyaannya, mengapa tidak memakai gagasan lain saja? Karena Pancasila itu sudah paling cocok dijadikan ideologi di negara ini sendiri dan sudah disesuaikan dengan sifat, kondisi, dan latar belakang masyarakat di negara ini, negara Indonesia. Apakah sudah menjawab, Daniel? Izin bertanya lagi. Tadi itu kan sudah ada kata-kata sesuai dengan latar belakang masyarakat Indonesia sama karakteristik bangsa Indonesia lah ya. Itu yang menetapkan seperti itu siapa gitu? Kenapa bisa dikatakan sesuai dengan bangsa Indonesia? Atau memang hanya sebagian bangsa Indonesia yang seperti itu, namun akhirnya dijustifikasi sebagai karakteristik bangsa Indonesia? Pandangannya saja. Menurut saya sih, tadi apa pertanyaannya di awal? Siapa gitu yang menetapkan kalau Oke, Pancasila siapa yang menetapkan Pancasila tersebut? atau organisasi atau siapa gitu yang sekiranya bisa menetapkan ini tuh sebagai ideologi bangsa gitu, Pancasila ini, karena sesuai dengan masyarakat atau yang lain-lainnya. Oke. Mungkin menurut saya itu sudah ditetapkan oleh organisasi yang mengatur Undang-Undang 1945. Siapa ya? Teman kelompoknya mana? Yang lainnya? Ini kan pertanyaan sederhana banget, Mas. Mudah banget. Ya, jadi untuk Undang-Undang 1940 ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI waktu pada tanggal 18 Agustus 1945, itu semenjak kemerdekaan Indonesia. Gimana, Daniel? Ada yang ingin tanyakan lagi? Pertanyaannya gimana, Nil, tadi, Nil? Yakin sudah terjawab? Nyambung nggak kira-kira? Jadi gimana ya? Nggak apa-apa, peluk aja kita. Jadi yang menetapkannya kan itu kan UUD itu masih berlandaskan Pancasila kan? Ya. Nah, yang menetapkan Pancasila itu jadi ideologi negara gitu ya. Karena tadi alasannya itu disebutkan karena sesuai dengan perilaku rakyat Indonesia gitu ya, karakteristik bangsa Indonesia. Nah, itu tuh yang punya wewenang gitulah ya buat menetapkan ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu siapa gitu. Izin menjawab, Pak. Pancasila itu kan diusulkan oleh Soekarno ya. Diusulkan oleh Soekarno dan dibacakan awalnya di depan
BPUPKI. Kemudian oleh BPUPKI dirumuskan kembali dan akhirnya dilanjutkan dan keputusan finalnya dibacakan saat sidang bersama PPKI. Jadi jika bertanya siapa, maka jawabannya orang-orang terdahulu yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bentar, teman-teman udah dapat mata kuliah PKN belum sih? Ini wawasan kebangsaannya lemah banget ya, mahasiswa ya. Mana selain Mas Muhammad, siapa lagi kelompok yang presentasi? Wah, ini gimana ini orang Indonesia nih? Masa nggak tahu? Ini sejarah loh, Mas. Penting loh. Mana selain daripada Mas Muhammad, siapa lagi yang presentasi? Acungkan Saya tangan. Siapa, Mas? Gilang. Sok, gimana pandangan Anda, Mas Gilang? tentang yang pertanyaan yang tadi, Pak. Iya, pertanyaan yang tadi, bukan yang mana-mana. Sok, terkait siapa perumusnya? Siapa yang menetapkannya? Yang menetapkannya itu dulu kan sejarahnya itu kalau itu tuh dirumuskan sama 3 orang. Ada Muhammad Yamin, ada Pak Soekarno, sama satu lagi siapa lupa saya, Pak. Kemudian setelah itu rancangan itu tuh diajukan oleh ke BPUPKI, kemudian setelah beberapa bulan setelah itu ditetapkan oleh PPKI menjadi suatu rumusan dasar negara. Nah, kemudian kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi, kenapa nggak gagasan lain aja? Soalnya itu udah kesepakatan hakiki gitu oleh para proklamator dan bapak-bapak negara Indonesia terdahulu sudah memutuskan bahwa landasan ideologi itu Pancasila. Tidak seperti kan kalau negara lain mah ada yang liberal, ada yang dan lainnya gitu. Sedangkan kalau Indonesia ini sudah ditetapkan oleh proklamator terdahulu dan negarawan dulu itu untuk dijadikan Indonesia sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya kepada Ilham, Mufti, dan Gilang. Oke, sama-sama. Makasih pada Daniel yang sudah bertanya dan serta rekan saya Mufti dan Gilang yang sudah menambahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada dari pertanyaan Vina, bagaimana cara Pancasila dapat menjadi sebuah landasan bagi penegakan hukum di Indonesia. Nah, Pancasila itu kan sebagai ideologi memandang bahwa hukum itu harus dilakukan secara adil, profesional, dan mengembangkan nilai kebenaran dan keadilan. Pancasila juga menegaskan bahwa harus menghargai hak asasi manusia dan dalam kebebasan individu. Nah, mengenai hak asasi manusia tentu kan berbicara juga dengan keadilan. Nah, bagaimana supaya Pancasila ini dapat menjadi sebuah landasan, yaitu dengan melaksanakan sila-sila dari kelima itu diterapkan dalam contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun mengenai penegakan hukum dan keadilan ini masih banyak tantangan di Indonesia ini. Salah satunya itu adalah korupsi, dan malah korupsi ini adalah merusak tatanan keadilan di Indonesia ini, dan tentu mengenai korupsi ini adalah harus
diselesaikan permasalahannya. Sudah terjawab. Baik, sudah. Terima kasih. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya apa ada yang ingin menambahkan jawaban lain? Atau boleh dari selain kelompok saya juga? Ya, para mahasiswa yang budiman, apakah ada yang ingin menambahkan opini dari Saudara Gilang? Boleh acungkan tangannya di raise hand. Baik, karena jika tidak ada yang ingin menambahkan, itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara termudah untuk menyadarkan penegak hukum atau Coba mohon semuanya on cam, teman-teman. Coba semuanya on cam, teman-teman. Bapak ingin lihat. Coba mohon maaf, kelompok presentasi. Coba saya ingin satu persatu memberikan keterangan. Berapa persen kesiapan Anda untuk melakukan presentasi, Mas? Coba dari Mas Muhammad dulu. Berapa persen, Mas? Baru 50%, Pak. 50. Yang lainnya gimana? Mana teman lainnya? 60, Pak. 60. Terus yang lainnya? Mana satu lagi siapa? Mas siapa? Saya, Pak. Ya, berapa persen? 50, Pak. Oke, kita ulang agenda untuk penyampaian materi ini ya. Jadi saya tidak mau kamu menyampaikan sesuatu yang sendiri belum paham, Mas. Ya, dosa, Mas. Makanya kita itu belajar berdakwah di sini, Mas. Jadi untuk nanti tolong ya pahami kembali konsep materinya, kemudian kita agendakan nanti di hari lain. Ya. Dan ini jadikan sebagai evaluasi bagi teman-teman kelompok lainnya untuk lebih serius ya teman-teman ya dalam memahami materi ya. Karena jangan sampai Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri tidak paham. Ya, mengatakan sesuatu yang Anda sendiri tidak masih bingung padanya gitu. Itu tidak boleh. Oke, gitu ya. Semuanya bisa dipahami ya. Baik, Pak. Nah, tadinya Bapak mau izin ini, mau nyidang skripsi dulu nih. Tapi keadaannya ternyata seperti ini. Oke, kita agendakan. Silakan teman-teman tutup dan nanti selanjutnya Bapak akan membantu juga untuk menjelaskan terkait dengan konsep. Dan ingat-ingat beberapa pertanyaan ini juga nanti dicatat oleh notulen ya. Baik, Pak.
Ya, jadi di kelas sebelumnya pun kita debat ramai teman-teman, dan tadinya saya berpikir kelas ini pun sudah siap ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak berikan kesempatan untuk kalian bisa presentasi lebih sempurna ya, Mas Mufti ya. Ini bukan hukuman, tapi ini adalah kesempatan untuk kalian bisa jauh lebih baik ya. Saya jadikan pelajaran ya, Mas. Nanti kita jumpa lagi. Silakan nanti diagendakan. PJ-nya mana ini kelas ini? Saya, Pak. Siapa PJ-nya? Mas Mufti? Ya, Pak. Mas Mufti, ayo lebih serius Mas Mufti ya. Nanti kita sepakati untuk waktunya ya Mas ya. Ya, saya, Pak. Ya, sok jadikan bahan refleksi Mas. Oke, semuanya silakan saya kembalikan ke kelas untuk silakan mau lanjutkan dialog atau mau merefleksi. Tapi yang jelas saya ingin mengagendakan untuk pertemuan ulang, dan pastikan nanti kelompok presentasi ketika ditanya siap berapa persen, 90% Pak, 100% Pak, jangan 50%, 60% Mas ya. Makanya 20 jurnalnya dibaca nggak Mas Mufti dan Mas Muhammad? Dibaca nggak 20 jurnal yang Bapak minta? Dibaca, Pak, insya Allah. Baca, Pak. Oke, perbaiki ya, nanti agendakan lagi Mas Mufti. Jadi Bapak dari tadi ini agak mengernyitkan dahi dari tadi. Ini gimana ini konsepnya ini? Dan saat saya tanya ya sekitar 50-60%, oh pantas. Gitu ya, perbaiki ya semuanya ya. Oke, silakan Mas. Saya izin keluar duluan karena saya harus nguji sidang skripsi dulu sebenarnya habis zuhur ya. Tapi ini sudah ada tamu dari Jakarta ini mau bertemu di warung Mai ini ya. Saya tunggu di kantin gitu, dan silakan nanti agendakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf Pak.